Ini anak-anak didakwa melakukan pengeroyokan, tetapi antara para tersangka itu tidak saling kenal. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nunu Mujahidin, penasihat hukum dari anak-anak yang sekarang sedang menghadapi masalah hukum di Kota Tasikmalaya. Perkara ini diawali dengan adanya kejadian pengeroyokan di tanggal 17 November 2024, di mana setelah terjadinya pengeroyokan itu, pihak kepolisian selanjutnya tanggal 30 November menerbitkan surat perintah penyidikan. Di tanggal 30 November juga kepolisian sudah melakukan penangkapan terhadap 10 orang, yang 4 orang anak dijadikan anak pelaku atau tersangka, 1 orang dewasa dijadikan tersangka, dan sisanya dijadikan saksi. Yang jadi masalah adalah pada saat penangkapan, penyidik baru juga melakukan pemeriksaan terhadap para korban di tanggal 30, di mana keduanya menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui siapa pelaku sebenarnya. Kemudian di tanggal yang sama, polisi tanpa bukti yang cukup sudah melakukan penangkapan terhadap anak-anak yang sekarang sedang diproses di pengadilan. Kemudian pada saat pemeriksaan di kepolisian, anak-anak ini tidak didampingi oleh penasihat hukum maupun orang tua, kemudian dari pembimbing kemasyarakatan dari Bapas. Jadi mereka hadir, orang tua hadir, penasihat hukum hadir, dan pembimbing kemasyarakatan hadir itu setelah 2 hari kemudian. Dan kemudian dijelaskan oleh Bapas ini bahwa ditanyakan kepada anak-anak apakah benar BAP yang telah disusun oleh penyidik. Kemudian ditandatanganlah oleh si pembimbing kemasyarakatan di dalam BAP tersebut. Sementara kalau secara aturan itu harusnya penasihat hukum, orang tua, dan pembimbing kemasyarakatan itu hadir pada saat pemeriksaan. Jadi pada saat penangkapan dan pemeriksaan dalam BAP. Ini tidak dilakukan oleh penyidik di kepolisian Tasikmalaya Kota. Kemudian juga jadi masalah adalah pada saat penangkapan orang tua tidak diberitahu tentang hak-hak anak untuk mendapat pendampingan hukum, sehingga dari keterangan orang tua, kemudian dari bukti-bukti yang di persidangan yang sekarang sudah pada tahap penuntutan hari ini. Kemarin di persidangan itu sama sekali anak-anak tidak berada di lokasi kejadian. Ya, di dalam. Jadi begini Pak Ketua, perkara ini didakwa dengan 2 kali dakwaan. Dakwaan pertama setelah kita ajukan eksepsi itu ditolak, dinyatakan batal oleh majelis hakim, dan anak-anak harus dibebaskan. Kemudian di hari yang sama tanggal 6 Januari itu terbit dakwaan yang baru dengan perkara yang dalam 1 hari yang sama. Hari langsung. Hebat sekali. Dengan perkara yang baru dengan nomor 1 tahun Pidsus Anak tahun 2025 PNTSM. Dengan hakim yang sama, jaksa yang sama, kemudian menetapkan lagi penahanan yang baru. Jadi penahanan yang lama selesai. Itu anak ditahan sejak awal. Ditahan di rutan. Ditahan lagi. Terus. Kemudian di persidangan kemarin anak-anak ini semuanya tidak ada di tempat kejadian perkara pada saat terjadinya pengeroyokan dan pembacokan yang disangkakan. Iya. Jadi kemudian setelah diperiksa kemarin saksi-saksi alibi bahwa tersangka DW 16 tahun dan RS 17 tahun pada saat kejadian perkara itu berada di rumah RS. Lalu anak RF pada saat kejadian dari sejak September 2004 sampai dengan 28 November itu berada di Jakarta bersama ibu dan kakaknya. Kemudian tersangka FM 17 tahun itu sedang menginap di rumah temannya. Jadi dugaan kuat bahwa ini adalah salah tangkap itu terbukti dari persidangan kemarin, Pak Ketua. Kemudian yang jadi masalah lagi adalah bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan. Semua barang bukti itu tidak ada kaitannya dengan perkara pengeroyokan. Contohnya Pak?
Ya. Contohnya apa? Tidak ada kaitannya misalnya. Helm. Jadi yang disita itu 2 unit motor, kemudian 3 unit helm, hoodie, sama kaos. Yang kesemuanya itu diambil setelah 2 hari setelah BAP anak-anak. Kemudian yang dijadikan alat untuk membacok itu pun juga tidak didukung oleh hasil laboratorium daktiloskopi. Jadi hanya sekedar dihadirkan di persidangan, tapi di dalam berkas perkara itu tidak muncul, begitu yang Ketua. Nah, kemudian kemarin di dalam persidangan saksi perbalisan dari Polres yang bernama Pak Herman Saputra dihadirkan. Dia menyatakan bahwa dia telah melihat 28 titik CCTV. Tetapi CCTV itu tidak dijadikan barang bukti dalam perkara ini. Tidak ada CCTV. Di dalam persidangan tidak ada. Jadi saya tanyakan kenapa tidak dijadikan? Itu tidak penting kata dia. Gitu. Dari perbalisan Polres Tasikmalaya. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan, Pak Ketua. Korbannya ini meninggal ya? Tidak, sehat kok. Cuman luka aja di belakang. Dan kemarin juga hadir di persidangan pada saat pemeriksaan. Ada upaya menempuh restoratif justice pada Mayan? Di Persi, memang waktu pada persidangan perkara nomor 1 itu majelis hakim mengadakan acara di Persi. Cuman kita menolak karena kita tidak merasa sebagai pelaku, anak-anak tidak merasa bahwa melakukan tindak pidana itu. Oke. Ada tambahan dari yang lain? Dari KPAI mungkin? Silakan. Terima kasih Bapak Ketua dan Bapak Ibu anggota Komisi 3. KPAI sudah melakukan investigasi tanggal 12 hingga 14 Januari dan menemukan beberapa fakta bahwa benar sekali anak-anak tidak ada di tempat kejadian perkara pada tanggal tersebut dan lokasi tersebut yang sudah disampaikan oleh pengacara. Kemudian anak-anak menyampaikan mengalami kekerasan, intimidasi, bahkan para ibu juga mengalami tekanan ketika proses di kepolisian. Kemudian yang paling menyesakan hati adalah anak-anak ini ditempatkan di tahanan Polsek, Pak, Polsek Tawang, Kota Tasik. Polsek itu tahanannya sangat tidak layak untuk anak. Ukuran 3x3 tidak ada cahaya. Cahaya hanya dari satu lampu yang jaraknya sekitar 3 meter. Jadi anak-anak itu aktivitasnya hanya mengaji, juz amma, tapi bacanya itu harus di pinggiran pintu sel. Nah, itu itu adalah salah satu bentuk bahwa tahanan di Polsek tidak layak untuk anak. Selain itu juga anak terbatas akses bertemu dengan orang tua. Untuk itu kami berkesimpulan bahwa kasus ini sudah jelas sekali anak mengalami pelanggaran hak yang serius, anak-anak Tasik, dan perlu sekali respon cepat dari pemerintah, aparat penegak hukum supaya kasus ini dapat terselesaikan dengan baik, anak-anak bisa segera kembali ke keluarga dan didukung pemulihannya, Pak. Pemulihan tidak hanya fisik psikis namun hak-hak dia selama anak ini ditahan unprocedural. Ya, termasuk kami juga bertemu dengan salah satu saksi anak yang umurnya masih 14 tahun, Pak. Dia sangat stres sekali, bahkan dia menutup diri, tidak mau seharian tuh hanya tidur saja, saking stresnya. Karena proses pemeriksaan yang sangat berat bagi dia, karena ketika proses penangkapan dia di video live juga. Nah, kemudian bahkan anak ini, anak saksi, ketika ada yang menyebut kata polisi itu saja dia sudah langsung masuk ke kolong, saking ketakutan. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dampak yang luar biasa sekali ketika proses penegakan hukum terhadap anak unprocedural dan melanggar undang-undang sistem peradilan pidana anak. Demikian Pak dari kami. Terima kasih. Pak Nunu tadi waktu pemberhentian perkara tadi apa itu pra peradilan atau apa Pak? Eksepsi Pak. Eksepsi, di eksepsi. Iya, onslah. Oke. Ada lagi teman-teman? Ya, silakan. Ini dari mana Pak? Baik, terima kasih Pak Ketua. Saya Joko Cumadi dari Fakultas Pak Hukum. Joko ya? Ya, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, Ilmu Politik Universitas Mataram di NTB yang kebetulan dihadirkan di persidangan sebagai saksi ahli.
Jadi kami melihat bahwa proses penanganan anak-anak ini sepertinya kembali ke tahun 80-an, bahkan kembali sebelum Undang-Undang Nomor 397. Yeah. Nah, jadi penanganannya begitu paradigmanya paradigma retributif sekali gitu ya. Jadi saya lihat berbagai tindakan yang dilakukan APH itu banyak dilakukan secara unprosedural. Saya mencontohkan soal penangkapan. Yang penangkapan itu beredar luas videonya, bagaimana anak-anak ditangkap di rumahnya dengan diperlakukan tidak manusiawi. Kemudian yang anehnya lagi, yang ditangkap itu satu pun tidak ada yang kemudian menjadi tersangka. Jadi tidak ada surat penangkapan, itu tidak diperlihatkan kepada anak-anak itu. Dan ini anak-anak tidak jadi tersangka ini. Nah, kemudian dijadikan saksi, yang kemudian pada saat di persidangan kemarin anak-anak itu juga menolak, sebenarnya tidak pernah mengenal para pihak. Jadi ini anak-anak didakwa melakukan pengeroyokan, tetapi antara para tersangka itu tidak saling kenal. Antara anak-anak yang ditangkap itu bukan dari satu grup gitu, bukan? Bukan, malah tidak saling kenal. Oke. Jadi memang kelihatan sekali ini proses prosedural yang dilakukan oleh teman-teman di APH. Kemudian BAP itu juga dilakukan sangat tidak manusiawi karena pelaksanaan BAP itu dilakukan dini hari jam 3, sekitar jam 3 dini hari, tanpa adanya pendampingan baik oleh orang tua, oleh bapas tidak ada, oleh PH tidak ada. Jadi mulai dari jam 1 sampai subuh itu pelaksanaannya. Nah ini, jadi memang tidak manusiawi. Kemudian di dalam proses penahanan, ini kan seharusnya kalau dalam undang-undang SPPA kan jelas, penahanan terhadap anak hanya bisa dilakukan di LPAS, Lembaga Penempatan Anak Sementara, dan kemudian kalau tidak ada itu di LPKS. Tetapi yang terjadi itu jelas, penahanan mulai dari tingkat kepolisian, kejaksaan, sampai di pengadilan, itu penahanannya di rutan. Rumah tahanan itu di surat sampai perintah sekarang penahanan ditahan di mana, Pak? Di Polsek sampai saat ini. Sampai saat ini. Oke. Nah, inilah yang kemudian sepertinya memang perlu dievaluasi tentang penanganan-penanganan yang memang unprosedural yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang tidak medomani Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Saya pikir itu, Pak Ketua. Terima kasih.